Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Al-qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Al hadis au kama qol. Pertama, saya mengaturkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan hidayah maunah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para masyayikh, para asatidz, wabil khusus keluarga Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Thayyib bin Kiai Haji Abdus Salam. Kita bersyukur juga diberi kenikmatan-kenikmatan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mendapat tugas membaca manaqib beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Thayyib bin Abdus Salam. Tapi manaqib ini insya Allah tidak secara keseluruhan. Yang saya sampaikan pokok-pokoknya saja. Pertama, beliau Kiai Haji Thayyib dilahirkan di desa Bugulor, terkenal Bugulor ini. Krono ada Bugul Kidul, ya. Dari Bapak Kiai Haji Abdus Salam, ibunya Khadijah. Kalau silsilah beliau ini yang paling penting, silsilah beliau ini tidak pernah disampaikan ketika beliau masih hidup. Cerita kepada anaknya, cucunya tidak pernah. Tapi beliau setelah wafat baru ketemu. Baru ketemu silsilah, istilahnya nasabnya itu baru ketemu. Berarti beliau tidak pernah mengunggul-unggulkan silsilah atau nasab beliau. Kiai Thayyib bin Abdus Salam bin Kinuddin bin Bujuk Kelompang bin Bujuk Majlin bin Pangeran Tetanduk atau Sayyid Abdurrahman. Sayyid Abdurrahman ini Badawi bin Fakwasil bin Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini yang populer dengan Sunan Kudus. Kesehariannya di Kudus. Kemudian Ja'far Shadiq Sunan Kudus ini putra daripada Sunan Ngudung. Sunan Ngudung itu pesariane, kuburane itu di Mojokerto, Troloyo, Trowulan. Jadi sampean kalau datang di Troloyo itu ada pesarian Jumadil Kubro, mbahnya Sunan Ampel, sebelah utara baratnya sedikit itu ada pesarian agak panjang Sunan Ngudung, abahnya Sunan Ja'far Shadiq Sunan Kudus.
Loh kenapa kok di situ kuburannya? Dulu ada cerita. Ceritanya Sunan Ngudung, Kiai Usman terkenal Sunan Ngudung niku ulama sing gak telatenan. Melihat kerajaan Mojopahit yang begitu besar, gak telaten dilawan aja. Gini. Karena kerajaan Mojopahit masih kuat, sehingga beliau dengan tentaranya ini kalah sehingga sampai dikubur di Pesarian di Troloyo, Trowulan ini, Mojokerto niku diantaranya. Kemudian Almarhumlah Kiai Haji Thoyyib bin Abdul Salam ini kelahiran tahun 1865. 18 nih. 1865, wafatnya 1968. Niki lek dihitung berarti 100 umur beliau ini. Kemudian beliau ini mondoknya cukup banyak dan lama. Pertama, beliau itu mondok di Pondok Pesantren Gentong. Waktu itu pengasuhnya Kiai Haji Abdul Ghafur. Gentong ini kan daerah kota ini, daerah kota ini. Dua, Pondok Pesantren Sukun Sari. Ini ku diasuh oleh Kiai Haji Dahlan. Pondok Pesantren Sidogiri diasuh oleh Kiai Haji Nawawi, tapi Nawawi yang sing awal ya. Kan baru-baru ini kan diperkirakan 2 tahun ada Kiai Nawawi bin Abdul Jalil. Niki sing Kiai Nawawi sing awal, sing termasuk anggota pendiri Nahdlatul Ulama pada waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Terus di Pondok Pesantren Bangli itu beji. Jadi kalau ada Gondang Legi itu ke arah ke selatan sekitar 2 kilo ada desa Bangli. Di situ pengasuhnya Kiai Hasan Munadi. Kiai Hasan Munadi ini orang dari Jepara, tentarai Diponegoro. Ketika Diponegoro dicekel, ditangkap oleh Belanda, beliau melarikan ke Jawa Timur, ke Bangli ini. Kemudian Pondok Kauman Bangil yang diasuh waktu itu Kiai Haji Zayadi. Dan insya Allah ini waktu mondok di Bangil ini bersama buyut saya Kiai Hasan Mukhtar bareng ngaji ini. Terus Pondok Pesantren Langitan di daerah Tuban, Lamongan. Habis baru masjid Tuban itu ada Widang Langitan, waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Rofi'i. Masih ada pondoknya yang sebelah Sungai Berantas ini. Kemudian Pondok Pesantren Sedayu Gresik. Jadi kota Gresik itu arahnya ke utara, Sedayu itu kira-kira 6 kilo, dan Sedayu ini. Waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mas Kumambang, ulama terkenal ini. Kemudian ke-8 Pondok Pesantren Siwalan Panji. Siwalan Panji. Jadi kalau sekarang itu ada Pondok Buduran arah ke timur, ya mungkin 1,5 mungkin itu ada namanya Siwalan Panji. Waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Khozin, termasuk gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Makanya sekarang Pondok Buduran itu namanya Al-Khozini, ngambil dari ini. Kemudian yang ke-9
ngaji belajar mondok Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari. Tapi waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari masih belum di Tebuireng, masih di Kediri. Dan yang ke-10 pondok pesantren Bangkalan, yaitu Kiai Khalil bin Abdul Latif di Bangkalan. Ini mondok yang ke-10 ini. Baru yang ke-11 ini langsung meluncur ke Makkatul Mukarramah. 11 ini, 11 mondok. Kalau niki dihitung nggih 2 tahunan mondoke. Niki wis ping pira? Berapa tahun ini? 11 22 tahun. Gak mungkin Kiai biyen itu nggih, Kiai biyen itu ngaji setahun gak mungkin nggih. Santai ilmu ini. Terbukti beliau kitabnya lengkap nggih. Dan saya tahu kitab lengkap itu memet. Jadi wong Jawa itu memet apa? Wis dibuka itu harus hati-hati, mesti sobek. Itu saking biasanya dimutolaah nggih. Dimutolaah. 11 pondok ini, apalagi di Makkah ini ceritanya sekitar 9 tahun atau 10 tahun. Nah ini termasuk syaratnya mempelajari syariat agama Islam itu watulu zamani, masanya panjangnya. Ya, niku diantaranya. Terus beliau ini pertama kali kawin lalu punya anak yaitu Kiai Haji Ma'ruf, abahnya Kiai Anas ini. Itu anak beliau yang pertama. Terus nggak jadi firok nggih, lalu kawin dengan ibunya Fatona bin Kiai Abdul Latif niku Rejosoni. Beliau punya anak, punya Siti Zahro. Hidupnya beliau di Jember. Punya Siti Zahro itu dikawin oleh Kiai Haji Mahmud Siddiq, kakaknya Kiai Ahmad Siddiq. Terus ada lagi putri Ruqayyah, tapi mati masih kecil. Kemudian Kiai Muhammad Ali yang dalamnya di sebelah utara ini. Muhammad Fakih juga wafat masih kecil. Kemudian Kiai Haji Muhammad. Ya ini rumahnya sebelah timur ini. Ini mbah saya nih. Jadi ibu saya itu putrinya Kiai Muhammad ini. Lalu ibunya Sa'adah. Ibunya Sa'adah ini ibunya Kiai Haji Sultan Lutfi. Muhammad Yasin wafat juga masih kecil. Kemudian Kiai Haji Muhammad Rifai yang dalamnya di sini, ya, abahnya Gus Rosif itu. Yang ke-9 Badawi, ini kembar terus wafat, ya. Kemudian Kiai Abdullah Wajidi, ya, yang dalamnya di sebelah jalan raya itu, ya. Kiai Abdullah Wajdi. Kemudian ada lagi Kholila, Hasana, kemudian ada I'ana. I'ana itu beliau berdomisili di Banyuwangi, dikawin oleh Kiai Haji Harun. Dan semua ini sudah nggak ada. Dan lagi yang terakhir ada putra beliau yaitu namanya Mukhtar. Jadi kalau kita telusuri beliau ini, beliau itu sering pergi Banyuwangi, Jember, mungkin Malang, ya. Itu yang sering naik kereta itu. Sampai beliau itu kena sakit batu, ya, kencing batu. Ya. Jadi beliau itu walaupun dalam keadaan sakit kencing batu,
tetap ngajar. Jadi saya ini masih ingat dulu, masih kecil, tidak ngerti apa-apa. Beliau ngajar. Yang ngaji itu sambil duduk jongkok di bawah beliau itu. Jadi beliau di atas gerdin, ranjang itu. Ngajinya luar biasa, pagi ngaji, siang ngaji, malam sore ngaji, luar biasa. Jadi itulah ilmu yang harus diemban dan harus disampaikan. Kalau kita kutip apa yang disampaikan Al-Ghazali, Al-Ghazali ini ulama hidup masa 450 sampai 505. Berarti umur Imam Ghazali itu 55. Beliau menyatakan kriteria ulama alima wa amila wa allama. Dia alim, mendalami syariat agama, mengaplikasi, dipraktekkan ilmunya itu, wa allama, dan diajarkan ilmunya. Dan ini yang menjadi tanggung jawab para kiai dahulu itu. Ngajarnya luar biasa. Pagi, siang, sore, malam, tidak ada waktu ngajar. Tapi Hadratus Syekh Al-Mahfurah Kiai Haji Thayyib ini orang yang tidak hanya ilmu mengandalkan, tapi urusan bisnis kerja beliau luar biasa. Artinya kalau sudah kerja ya kerja, kalau sudah ngaji ya ngaji. Terbukti beliau sukses dalam pekerjaannya. Terbukti anak-anaknya mulai Kiai Ali, Kiai Muhammad, Kiai Thayyib, Kiai Rifai, dan yang lain-lain itu semua haji. Waktu itu para hadirin bisa membayangkan bagaimana orang haji waktu itu, begitu mahalnya dan sulitnya. Ini terbukti beliau dalam ilmu sukses dan di dalam bisnis kerja adalah juga sukses. Anaknya semua haji dan semua punya rumah. Ini mungkin yang bisa kita tiru, khususnya anak cucunya, cicitnya daripada Al-Mahfurah Kiai Thayyib bin Abdul Salam ini. Ya kayaknya sulit ya, kayaknya sulit. Biasanya orang kalau udah ngaji tuh, atau kalau udah kerja terus ya. Biasanya seperti itu. Makanya beliau ini benar-benar sebagai ulama. Kalau sekarang ini banyak yang menyampaikan syaratnya ulama kiai harus bisa baca kitab kuning. Kalau nggak bisa baca kitab kuning bukan ulama. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal saya ingat juga apa yang disampaikan oleh Al-Mahfurah Kiai Ahmad Siddiq dari Jember yang pernah jadi Rois Am PBNU itu. Ternyata beliau memberikan kriteria kiai itu ada kiai yang tukang ngaji. Ono sing kiai tukang pidato, nggih. Ono kiai sing tukang nulis, nggih, tukang nulis ngarang. Karena orang yang nulis nggak bisa berpidato, nggih. Orang yang nulis mungkin nggak sempat biasa pidato, nggak sempat nulis. Terakhir dia menyampaikan ada kiai sing tukang suwu, sampai seperti itu. Tukang suwu itu kiai, katanya Al-Mahfurah Kiai Siddiq. Apa dasarnya? Karena pernah terjadi Sayyidina Ali itu absen tidak ikut perang. Ditanyakan oleh Nabi, mana Sayyid Ali? Sakit Nabi. Sakit apa? Sakit mata parah. Langsung Nabi mendatangi di suwuk oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sembuh, berangkat perang. Nah itu kata beliau, ini bukti kiai oleh subuh. Makanya ini beberapa hal yang disampaikan tadi saya sebutkan tidak bisa lengkap, ini sebagian saja dan ini perlu kita tiru. Dan yang terakhir dalam kondisi saat ini pernah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui yaitu Abu Hurairah radhiyallahu. Beliau menyatakan sayati alan nasi sinun, akan datang waktu nanti
yusaddiqu fiha al-kadhibu. Orang pembohong tapi dianggap benar. Ini prediksi beliau ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukadzibu fiha as-shadiqu. Orang yang benar dianggap pembohong. Ini prediksi beliau. Bagaimana kita bisa mengantisipasi? Wa yuhawwinu fiha al-amin. Orang yang amanah bisa dipercaya tapi dianggap khianat. Wa yu'tamanu fiha al-khain. Justru orang yang pengkhianat yang diakui benar. Wa yantiqu fiha ar-rubaito. Ini yang ditulis dalam hadis itu. Qila wa marubaito. Qala as-safihu yatakallamu fi amril amah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ada insyaallah juz 4 itu. Jadi ini yang terjadi. Siapa Ar-Rubaidah itu? Orang yang tidak ngerti apa-apa, tidak berilmu dan tidak jujur, tapi justru menjadi penguasa. Nah ini dari hadis ini prediksi Rasulullah Muhammad SAW sampai bisa bagaimana mengaplikasinya. Artinya insya Allah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus meniru apa yang dimiliki Hadratus Syekh Al-Marfulah Kiai Haji Muhammad Thayyib bin Salam. Ilmunya luas luar biasa, ngajarnya juga sebagai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, saya pernah ketemu Kiai Abdullah Nasor yang pernah jadi ketua PJNU Kabupaten Pasuruan. Kiai Thayyib itu orangnya selalu silaturahim dengan kiai-kiai, sehingga waktu itu di Pasuruan hampir nggak ada masalah karena Kiai Thayyib selalu bersilaturahim. Ada masalah langsung silaturahim kiai. Jadi bukan seperti sekarang, ono masalah gerendul, omongan di luar, akhirnya nggak selesai masalah itu. Kalau Kiai Thayyib enggak, tipenya ada masalah justru mendatangi para kiai-kiai, dijelaskan dengan kemampuan keilmuannya itu. Dan ini kami sebagai cicitnya, keluarganya, dzurriyyahnya tentunya berkewajiban untuk mengaplikasi itu, termasuk sebagai santri dan alumninya. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, paling terakhir, panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, mengapresiasi apa yang terjadi dalam kegiatan kali ini, dan mohon maaf apabila terjadi kekurangan, mungkin pasugatan dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.